Jadi ibadah itu sebesar apapun ibadah, sehebat apapun ibadah, kalau ujungnya merasa diri ini hebat karena melakukan ibadah tadi, merasa diri ini mampu melakukan ibadah tadi, nah itu adalah para muhibbin rahimakumullah. Jika engkau bertanya bagaimana kita dapat mengetahui tipu daya syaitan dan bagaimana cara mengetahui hal itu, ketahuilah bahwa syaitan itu mempunyai kelakuan suka menggoda yang disebut was-was. Was-was ini seperti panah yang ditembakkan ke arah kita. Yang demikian itu dapat dimengerti sejelas-jelasnya dengan ilmu yang dipergunakan untuk mengenal berbagai gerak hati atau geritik hati. Bila kita mengetahui, mempelajari ilmu tentang geritik hati, maka kita akan tahu jelas godaan atau bujukan syaitan. Yang kedua, syaitan itu mempunyai tipu daya yang bisa disamakan dengan jari, dipasang buat menjerat anak keturunan Adam. Hal ini akan menjadi jelas bila Anda mengetahui tipuan-tipuan syaitan, sifat-sifatnya dan jalan-jalannya. Para ulama kita telah banyak menuturkan bab-bab tentang gerak hati, khatar-khatar hati. Aku sendiri, ujar Imam Ghazali, juga sudah mengarang sebuah kitab yang kunamai Talbisu Iblis. Sedangkan kitabku Minhajul Abidin ini tidak dapat memuat keterangan panjang lebar mengenai hal ini. Hanya saja aku hendak menuturkan satu pokok keterangan untuk masing-masing khatar gerak hati, yang kalau Anda pegang benar-benar akan bisa memadai insyaallah ta'ala. Adapun asal timbulnya khatar, asal timbulnya geritik hati, yaitu Allah Ta'ala menugasi, memberikan tugas di hati anak keturunan Adam satu malaikat yang mengajak berbuat kebaikan. Malaikat itu bernama malaikat mulhim dan ajakannya disebut ilham. Jadi malaikat mulhim ini dia berada di hati kita dan ditugasi oleh Allah untuk mengajak kita berbuat kebaikan. Untuk mengimbangi malaikat mulhim ini, Allah juga memberi kuasa syaitan yang mengajak anak keturunan Adam untuk berbuat jelek. Syaitan itu bernama syaitan waswas dan ajakannya disebut waswasah. Jadi malaikat mulhim pasti mengajak manusia kepada kebaikan, sedangkan syaitan waswas tentu mengajak manusia berbuat jelek. Demikian menurut kata sebagian besar ulama kita. Nah, jadi dua makhluk yang ada dalam hati kita yang masing-masing mendapat tugas dari Allah. Satu, malaikat mulhim yang mengarahkan kita berbuat baik. Yang kedua, syaitan waswas yang mengarahkan kita untuk berbuat jahat.
Diceritakan dari guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah bahwa syaitan itu kadang-kadang mengajak berbuat baik. Nah, syaitan kadang-kadang bisa menyerupai malaikat, mengajak berbuat kebaikan, mengajak berbuat ibadah, tetapi maksudnya jelek. Nah, tujuannya adalah kada baik. Umpamanya syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan utama, mafdul, supaya dia tegah dari perbuatan yang lebih utama, fadil. Contohnya, syaitan mengajak kita, membujuk kita untuk sembahyang malam, untuk tahajud. Nah, itu perbuatan baik. Tujuan syaitan apa? Tujuan syaitan itu agar kita sembahyang subuh kaina liwat dari waktunya. Nah, kita dibujuk syaitan supaya sembahyang tahajud jam 3, jam 2. Mbah itu kena guring, bangun pukul 8. Nah, ini adalah bujukan daripada syaitan. Karena sembahyang subuh pada waktunya itu lebih utama daripada sembahyang malam itu. Nah, itu contohnya bujukan daripada. Jadi syaitan bisa mengajak kita berbuat baik, tapi hakikatnya tujuannya adalah meluputkan kita untuk berbuat yang lebih baik, atau mengajak manusia berbuat baik dengan maksud menarik manusia itu kepada dosa besar, di mana kebaikannya tidak seimbang dengan kejelikan yang diperbuat, seperti ujub. Syaitan mengajak kita berbuat kebaikan, kita lakukan kebaikan itu. Sesudah selesai kita melakukan kebaikan, lalu kita ujub. Artinya kita merasa mampu melakukan ibadah tadi. Kita merasa hebat karena bisa melakukan ibadah tadi. Dilupakannya kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan anugerah Allah. Nah, itu ngarannya adalah ujub. Jadi ibadah itu sebesar apapun ibadah, sehebat apapun ibadah, kalau ujungnya merasa diri ini hebat karena melakukan ibadah tadi, merasa diri ini mampu melakukan ibadah tadi, nah itu adalah menghilangkan pahala ibadah sebenarnya. Nah, dengan demikian kita rugi, bukan dapat pahala ibadah yang besar yang dilakukan tadi, tetapi justru sebaliknya kita mendapat dosa ujub itu. Syaitan bisa mengajak kita, malam ini kita beribadah mulai jam 10 sampai subuh, membaca Quran atau salawat atau apa, diajak oleh syaitan, kita lakukan. Nah, mampu kita melakukan, tuntung kita melakukan, kita merasa wah diri kita hebat, diri kita kuat, diri kita mampu melakukan ibadah yang sangat berat tadi. Nah, kita lupa bahwa kemampuan kita itu adalah anugerah Allah. Kita lupa itu. Yang penting kita merasa diri kita hebat, diri kita kuat daripada orang lain karena kita mampu melakukan ibadah yang berat. Nah, ini ujub. Nah, itu yang dituju oleh syaitan agar kita ujub. Bila kita demikian, nah, dosa yang kita dapatkan lebih besar daripada pahala yang diperoleh. Itu syaitan bisa mengajak itu. Riya itu dosa besar. Kadang-kadang syaitan mengajak kita melakukan hal-hal yang sunat, tetapi kita diajaknya untuk riya. Nah, jadi pahala yang didapat kada sesuai dengan dosa. Jadi mesti waspada
mesti hati-hati bila dalam hati kita ini ada geritik untuk berbuat kebaikan. Kita teliti dahulu, apakah ini jebakan syaitan, apakah ini memang dari malaikat mulhim tadi.